Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi dengan saya, Anissa Sensei, dan kita akan melanjutkan bab 29 part 2. Nah, sebelum kita masuk ke Bumpo bab 29 part 2, kita akan belajar dulu mengenal kotoba dan kanji yang ada di bab 29 part 2. Hai, hajimemashou. Oke, untuk kotoba yang ada di bab 29 part 2 ini, yang pertama kita akan mengenali kiemas, kiemas, denki ga kiemas. Jadi kiemas ini artinya padam, gitu ya. Ini adalah kata kerja bentuk chidoshi, padam. Hai, yang berikutnya ada kobang, kobang, kobang. Hai, kobang ini adalah pos polisi, gitu ya. Yang berikutnya ada koaremas, koaremas, koaremas. Hai, koaremas ini rusak, gitu ya, atau tidak bisa dipakai, rusak, pecah. Yang berikutnya ada shimarimas, shimarimas. Shimarimas ini tertutup, gitu ya, doaga shimarimas. Shimarimas, koaremas, dan kiemas adalah kata kerja bentuk chidoshi. Hai, yang berikutnya. Di sini ada tori kaemas, tori kaemas. Artinya mengganti, tori kaemas. Kemudian di sini ada tashika, yang artinya pasti. Kemudian ada nani-nani gawa, yang artinya di sebelah apa. Misalnya hidari gawa di sebelah kiri, migi gawa di sebelah kanan. Hai, itu adalah kotoba yang akan kita pelajari di bab 29, part 2 tentunya. Berikutnya adalah kanji yang akan dipelajari di bab 29 part 2 ini. Yang pertama ada kanji mengingat, oboeru, gitu ya. Hai, kanji ini adalah kanji mengingat, kanji oboeru. Yang berikutnya ini adalah kanji mencari atau menginvestigasi atau menilai, examine, gitu ya. Shiraberu. Dan adalah kanji shiraberu. Hai, yang berikutnya adalah kanji mengambil, gitu ya. Toru, toru. Yang berikutnya ini adalah kanji tepian. Nah, ini bacanya hang. Kemudian yang terakhir ini adalah kanji sebelah, gitu ya, atau sisi, gawa. Hai. Nah, ini adalah kanji yang akan kita pakai di bab 29 part 2. Lalu setelah teman-teman sudah belajar mengenai kanji dan kotoba di bab 29 part 2 ini, mari kita lanjutkan ke bagian bumponya. Hai. Di Bumpo bab 29 part 2, kita akan melanjutkan ke dalam bentuk te shimaimashita. Di sini ada kesalahan penulisan yang minasang, harusnya te shimaimashita, jadi shimashimashita. Shimai ini harusnya menjadi i. Hai, sumimasen. Hai, ini menjadi bentuk te shimaimashita, yaitu adalah bentuk te shimau. Seperti biasa, akan ada penjelasan pola kalimat, kemudian pola kalimatnya seperti apa, contoh kalimat, dan contoh percakapan. Oke, yang pertama, te shimau. Jadi, te shimau ini ada dua fungsi ketika kita menggunakan pola ini ya. Jadi yang pertama, fungsi yang pertama itu digunakan ketika pembicara mengekspresikan suatu aksi telah diselesaikan secara keseluruhan gitu. Nah, yang kedua itu yang biasanya teman-teman sudah sering dengar, mungkin sudah sering pakai, yaitu ketika mengungkapkan adanya kegagalan atau perasaan negatif gitu ya, penyesalan terhadap suatu tindakan yang dilakukan.
Baik, yang pertama yang ini dulu ya, yang menyelesaikan, pekerjaan gitu. Jadi kalau kita lihat ada timeline di sini Minasang, jadi, kalau kita sedang mengerjakan PR gitu ya, shukudayo shimasu. Nah, ketika kita sedang melakukan, mengerjakan PR-nya gitu ya, di tengah-tengah pengerjaan PR-nya, shukudayo shiteimasu. Nah, begitu momen PR itu sudah selesai, tepat PR itu sudah selesai, menjadi shukodayo shite shimaimasu. Jadi pekerjaan itu seluruhnya sudah selesai, jadi tidak ada yang tersisa lagi. Jadi PR-nya udah selesai semua, itu semuanya itu completely selesai. Itu adalah shukudayo shite shimaimasu. Ini berbeda ya minasang, kalau dekimashita itu ketika kalian mengerjakan misalnya ada PR matematika gitu, sudah selesai ya, berarti PR matematikanya dekimashita. Tapi kan masih ada PR-PR yang lain. Kalau misalnya ternyata PR-nya ada banyak gitu kan dan sudah selesai semuanya, berarti shukudayo shite shimaimasu. Hai. Bentuk shimaimasu atau shimau gitu ya. Dia diikuti kata kerja bentuk T gitu. Nah, biasanya kalau untuk T shimaimasu yang menunjukkan dia suatu aksi itu telah selesai dilakukan gitu ya. Biasanya dia diikuti oleh kata seperti subete, zenbu, suguni atau nadeni. Seperti itu. Hai. Yang berikutnya adalah, nah ini tadi adalah T shimau atau T shimaimasu atau T shimaimashita yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan negatif pembicara gitu ya, seperti penyesalan, kekecewaan, atau hal-hal yang tidak disengaja terhadap aksi yang sudah terjadi. Nah, untuk bab 29 ini, yang part 2 Minasang, bentuk T shimau yang akan dipelajari akan difokuskan di bentuk ini saja. Jadi penggunaan dalam mengekspresikan perasaan negatif, seperti penyesalan atau kekecewaan atau kegagalan dan hal yang tidak disengaja. Sementara yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu sebagai pengantar, kemudian pengetahuan juga gitu ya. Sementara untuk fokusnya kita akan lebih banyak di sini. Hai. Polanya masih sama ya minasanya. Jadi bentuk T gitu ya. Di kata kerja bentuk T diikuti shimaimashita. Oke, di sini ada dua kalimat. Yang pertama ada ie ni megane o wasurete kite shimata. Ie ni megane o wasurete kite shimata. Jadi di rumah gitu ya. Megane itu adalah kacamata, wasurete kite datang tapi lupa, shimata. Ini adalah penunjuk gitu ya bahwa kalian menyesal atau annoyed gitu ya, merasa terganggu gitu ya, sebal mungkin karena kacamatanya tertinggal di rumah. Jadi kalian itu datang ke tempat tersebut dan melupakan kacamata kalian di rumah. Nah, mengungkapkannya adalah ieni megane o wasurete kite shimata. Saya tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja datang dengan melupakan kacamata saya yang ada di rumah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kesa nebo shite shimata. Kesa nebo shite shimata. Kesa itu tadi pagi, nebo adalah kesiangan. Gitu ya, ketiduran. Shite shimata. Jadi dia ada perasaan menyesal atau tidak enak atau kecewa karena tadi pagi dia kesiangan. Kesa nebo shite shimata. Jadi shimata ini adalah bentuk futsuke dari shimaimashita. Hai, mari kita lihat contoh percakapannya ya. Hai, ini ada sebuah gambar gitu ya, mungkin mengerjakan soal atau apa, kemudian dibenahi. Jadi yang pertama sangnya mungkin dia yang mengoreksi ya. Akhirnya dia bilang kore naoshita.
kore naoshita. Moichido check shite kure ne. Jadi ini sudah saya perbaiki naoshita. Naoshita itu sudah diperbaiki ya, diperbaiki. Ini sudah diperbaiki. Moichido check shite kure ne. Tolong dicek lagi sekali lagi. Kanji to kotoba wa machigatte shimatta. Arigato. Jadi bisangnya ketika melihat kertasnya mengatakan kanji to kotoba wa machigatte shimatta. Arigato. Oh, ternyata kanji dan kotobanya ada yang salah. Terima kasih gitu. Machigatte shimatta. Hai, kalau yang ini adalah contoh percakapan untuk yang shimaimasu atau shimaimashita, tapi yang secara keseluruhan gitu ya. Di sini ada Esang, jadi ada dua orang teman gitu ya, Esang dan Bisang. Esangnya yang meminjamkan uang, Bisangnya yang pinjam uang terus ditagih gitu ya. Sehingga Esangnya bilang, sumimasen, karita okane ga kinyoubi made zenbu kaeste shimaimasu gitu ya. Tolong kembalikan, bisa nggak di hari Jumat gitu ya, sampai hari Jumat untuk mengembalikan semua uang yang dipinjam gitu. Zenbu, di sini ada zenbu kaiste shimaimasu. Gitu ya. Terus B-nya so desu ka gitu ya. Terus dia minta maaf gitu ya, sumimasen. Kayak di sini karena ada kata zenbu, jadi kayak semuanya gitu ya, tolong dikembalikan semuanya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja penggunaan, karena tadi saya sempat mention ada dua ya, penggunaan te shimau atau te shimaimashita dalam bab ini. Tetapi minasang untuk yang pola kalimat yang dengan situasi seperti ini tidak perlu dipelajari terlalu dalam gitu ya, karena fokusnya kita akan ada di yang ini. Hai. Nah, fokusnya ada di yang ini minasang. Jadi situasi di mana pembicara itu merasa menyesal atau kecewa gitu ya, atau gagal gitu tentang hal-hal yang sudah terjadi. Hai. Itu saja untuk bab 29 part 2. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya, minasang. Hai, arigatou gozaimasu.